Beberapa siswa penerima bansos meninggalkan sekolah padahal jam pelajaran sedang berlangsung. Mereka bukan untuk bolos, bukan juga untuk merokok. Lebih dari itu, mereka sedang merawat tanaman ganja yang mereka tanam sendiri di belakang sekolah. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Drama ini dipenuhi misteri yang cukup untuk membuat kita berpikir sekaligus penasaran dalam setiap menitnya. Menampilkan perbedaan kasta, bully, hingga psikopat sadis yang hadir di antara para murid. Seperti apakah misterinya itu? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di salah satu sekolah elit terjadi ketimpangan hidup yang sangat jauh. Seorang wanita bernama Dajung hidup dalam kemewahan. Ia berangkat selalu memakai mobil sport. Bahkan di sekolah pun ia selalu memakai barang-barang dari brand ternama seperti Gucci dan Hermes. Namun, nama besar brand tersebut tak cukup untuk membuatnya dihormati. Bahkan ia kerap mendapatkan bulian padahal ia lahir dari keluarga kaya raya. Dan itulah sedikit gambaran kerasnya kehidupan di sekolah high school ini. Semua kekayaan keluarganya tak cukup untuk memenuhi kehidupan elit di sekolah, sehingga ia pun harus mencari penghasilan tambahan. Demi hasil yang lebih besar, Dajung nekat menjadi kurir narkoboy. Transaksi barang haram itu dilakukan di sebuah bar, dan pembeli barang haram itu bernama Yongsi. Sesaat sebelum pulang, Dajung tak sengaja berpapasan dengan geng pembuli di sekolahnya yang saat itu kembali mempermalukan Dajung di depan umum dengan mengatakan jika Dajung tidak akan mampu minum seperti mereka. Dajung yang merasa panas seketika muncul pikiran untuk membuktikan diri. Akan tetapi, setibanya di ruang tempat geng pembuli itu minum, Dajung malah mendapati seseorang yang sudah kaku tak bernyawa. Dajung seketika terkejut. Dalam ketakutannya, Dajung menelpon polisi menggunakan ponsel pemberian dari bosnya, yang tentu saja hal itu akan menimbulkan masalah besar untuk Dajung. Setelah menelpon polisi, Dajung baru sadar jika kematian itu adalah jebakan yang dilakukan oleh geng pembuli. Dajung langsung bergegas pergi. Namun ponsel pemberian bosnya itu kembali berdering. Yang ternyata bos narkoboy itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dalam ketakutannya, Dajung menelpon kakaknya yang bernama Saemi. Setelah mendengarkan penjelasan Dajung, Saemi langsung menyuruh Dajung untuk segera kabur, menghindari polisi dan menjauh dari ibunya. Saemi menyuruh Dajung untuk pergi ke sebuah hotel yang bernama Hotel California, yang nantinya di sana Dajung harus menemui seseorang bernama Peter. Berita kematian itu kini sedang hangat. Media mengatakan jika kematian perempuan itu berkaitan dengan tindak pemerkosaan dan narkotika. Dajung kini sedang dalam pelariannya. Ia terlebih dahulu mampir ke sebuah toko hamburger sekedar untuk mengisi perut. Namun saat itu, Dajung mendengar sirine polisi sehingga membuatnya takut dan langsung kabur. Saat itu, Dajung tak sengaja menyatukan uang pemberian dari kakaknya. Uang itu lalu diambil oleh seorang siswa pekerja paruh waktu yang bernama Yuntak. Dajung sendiri kini sedang mendatangi Hotel California dan kedatangannya ke sana atas perintah Saemi untuk menemui Peter. Akan tetapi saat resepsionis meminta uang, Dajung tak bisa membayar karena kini semua uangnya telah hilang. Dajung langsung bergegas kembali ke kedai. Namun setibanya di sana, Yuntak sudah tak ada. Salah satu pegawai memberitahu Dajung jika kini Yuntak sudah kembali ke sekolah. Dajung langsung bergegas pergi.
Dan setibanya di sekolah, Yuntak sedang menyiram tanaman. Namun saat itu tiba-tiba Dajung terdiam karena ternyata Yuntak sedang menyiram ganja yang ia tanam sendiri. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Yuntak yang sudah menggunakan uang milik Dajung itu lantas menawarkan agar Dajung tinggal saja di rumahnya. Mendengar hal itu, sontak Dajung pun geram. Namun setelah melihat Yuntak yang tadi menanam ganja, seketika muncul pikiran untuk ia membesarkan ganja-ganja yang ditanam oleh Yuntak itu. Sebelum melanjutkan cerita, karena saat ini YouTube sedang agak sensitif, untuk kata ganja akan kita rubah menjadi kata ganjar. Untuk yang merasa kurang nyaman, mohon dimaklum. Kembali ke cerita. Setelahnya, Yuntak kemudian membawa Dajung ke rumahnya. Mereka langsung disambut kedua adik Yuntak yang bernama Yunjae dan Yunwo. Setelah mendengar cerita dari Yuntak, kedua adiknya itu setuju untuk menerima Dajung. Dan mereka bahkan akan menutupi keberadaan Dajung itu dari ayah mereka. Keesokan harinya, Dajung diperlakukan sangat baik. Namun saat sarapan, hubungan antara Yuntak dan Yunjae ternyata kurang akrab. Hal itu terjadi semenjak kematian ibu mereka. Sementara itu, ayah Yuntak adalah seorang polisi. Saat itu, di sekolah sedang diadakan seminar tentang bahaya rokok dan narkotika. Ayah Yuntak kebetulan sebagai narasumber. Namun, Yunjae sangat membenci ayahnya itu sehingga memilih pergi dari acara tersebut. Akan tetapi, ia malah tak sengaja melihat keberadaan Dajung yang saat itu pergi ke kebun sekolah. Yunjae yang sudah mengetahui ganjar itu lantas mengajak Dajung untuk bekerja sama dan berjanji akan membagi hasil atas penjualannya nanti. Yunjae tahu jika ganjar itu ditanam oleh Yuntak. Dan ia tak mungkin jika memintanya langsung kepada Yuntak. Maka dari itu, ia memilih bekerja sama dengan Dajung untuk mengambil alih ganjar-ganjar itu. Saking senangnya, Yunjae langsung berteriak. Dan ternyata teriakan itu diketahui oleh kedua temannya. Temannya itu bernama Saeran dan Hongju. Mereka mendesak agar diizinkan untuk ikut mengelola ganjar-ganjar itu. Dajung sempat memperingati mereka tentang bahaya yang akan mereka dapatkan jika kedapati menanam ganjar. Namun, Saeran dan Hongju tak peduli. Karena dengan menjual ganjar-ganjar itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka membalas perlakuan dari siswa-siswa kaya yang sudah menindas mereka. Sementara itu, polisi yang menangani kasus kematian yang ada di bar sudah memasuki babak baru. Yongsik atau orang yang sudah membeli narkoboy dari Dajung tengah menjalani interogasi. Polisi sudah melakukan otopsi dan mendapati zat narkotika ada di dalam tubuh korban. Akan tetapi, mendengar hal itu, Yongsik malah tertawa dan mengatakan jika bisa saja korban menggunakan narkoboy itu di tempat lain, bukan saat bersamanya. Alasan itu sejenak masuk akal. Namun polisi sudah mengamankan bukti baru, yakni CCTV saat Yongsik membeli narkoboy dari Dajung. Dan kini posisi Dajung sudah ditetapkan sebagai pengedar dan Yongsik sebagai penadah. Sementara itu, Dajung sedang menghubungi Saemi atau kakaknya. Namun sial, semua pesan Dajung itu dibuka oleh ibunya yang kini sudah terang-terangan akan melenyapkan Dajung demi menjaga bisnis haramnya itu. Dajung sangat terpukul akan ancaman itu. Dirinya kemudian membangunkan Yuntak dan mengajak Yuntak untuk segera menjual ganjar-ganjar yang Yuntak tanam. 이제부터 넌 텃밭의 진짜 주인을 찾아야 될 거야. Di pagi hari berikutnya, mereka berdua langsung melihat ganjar-ganjar itu. Dajung bersikeras ingin menjualnya sekarang, namun Yuntak menolaknya. Ia meminta waktu untuk memastikan jika gurunya tidak mengetahui tentang ganjar-ganjar itu.
Akan tetapi, di saat Yuntak menemui gurunya itu, ia sempat mendengar jika guru Yuntak yang bernama Guru Kim itu sedang menelpon seseorang dan sedang membahas tentang penjualan. Seketika Yuntak pun curiga jika Guru Kim sudah mengetahui ganjar-ganjar itu. Yuntak langsung memberitahu Dajung jika gurunya sudah melakukan janji pertemuan dengan seseorang di Hotel California. Mendengar nama hotel itu disebut, seketika Dajung pun curiga jika guru Yuntak akan menemui kakaknya. Dajung lantas mengajak Yuntak untuk segera pergi ke Hotel California. Akan tetapi mereka terlalu siang sehingga membuat keduanya ketinggalan bus. Yuntak lalu mengeluarkan sebuah sepeda dan menyuruh Dajung untuk mengendarai sepeda itu. Momen itu membuat Yuntak sedikit terbawa perasaan akan sosok Dajung ini. 뭐, 나 자전거 못 타는 거? 이렇게 가족만 챙기면 넌 대체 누가 챙기냐? Setibanya di hotel, mereka berpencar untuk menemukan kamar yang digunakan oleh Guru Kim untuk bertransaksi. Dengan mudah, Yuntak berhasil menemukan keberadaan Guru Kim yang saat itu sedang membahas keuntungan yang akan mereka bagi dua. Mendengar hal itu, sontak Yuntak pun marah sehingga ia langsung melabrak gurunya itu. Namun ternyata Yuntak salah paham. Saat itu, Guru Kim berencana akan menjual tanah miliknya dan sama sekali tidak mengetahui apa yang Yuntak ucapkan. Untung saja Yuntak tidak sempat mengatakan ganjar-ganjar itu, sehingga kini rahasia Yuntak masih tertutup rapi. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Dajung sedang dibuat terdiam tatkala melihat sebuah kamar yang berisi tanaman ganjar. Di dalam ketakutannya itu, tiba-tiba datang seseorang yang tentu saja akan mengetahui keberadaan Dajung. Ya, untung saja Yuntak berhasil menarik Dajung, sehingga pemilik ganjar yang ada di kamar itu tidak mengetahui keberadaan Dajung. Saat malam hari tiba, Dajung mendatangi Yonje di kamarnya. Saat itu, Dajung memberitahu Yonje jika di hotel ada banyak ganjar yang ditanam di lantai paling atas hotel. Ganjar yang ada di hotel itu hanya diketahui oleh Dajung dan Yunje. Dan Dajung mengajak Yunje untuk mencuri semua ganjar itu agar keuntungannya lebih besar. Di pagi hari berikutnya, Yuntak mulai memikirkan perasaan sukanya kepada Dajung. Namun Dajung sendiri kini sedang dibuat bingung karena semua ganjar yang ada di sekolah tiba-tiba layu. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba Yuntak muncul sehingga membuat Yuntak kecewa karena Dajung sudah melibatkan adik dan juga sahabatnya sendiri ke dalam bahaya yang sangat besar. Yuntak benar-benar kecewa. Ia mencoba menyadarkan sahabatnya, namun Hongju tetap bersikeras akan melanjutkan usahanya itu. Mendengar hal itu, sontak Yuntak pun menyalahkan Dajung dan menganggap jika Dajung sudah mengkhianati semua kebaikan yang Yuntak berikan kepadanya. Dajung langsung bergegas menyusul Yuntak. Namun, Yuntak yang terlanjur kecewa tidak menghiraukan usaha Dajung itu. Saat malam hari tiba, Dajung terus kepikiran akan perkataan Yuntak yang kini sudah tidak akan peduli lagi dengan apa yang akan Dajung lakukan. Di luar, ayah Yuntak sudah kembali ke rumah dan mendengar suara gaduh di gudang rumahnya. Ia lalu memeriksa gudang itu dan sangat terkejut tatkala mendapati Dajung yang ada di sana. Sang ayah sangat marah besar karena bisa-bisanya ketiga anaknya itu menyembunyikan seorang wanita di rumah mereka. Dajung yang merasa jika ia sudah terlalu membebani Yuntak memilih pergi di malam itu juga. Ia pergi ke hotel dan setibanya di Hotel California, resepsionis memberitahu Dajung jika kakaknya menelpon.
Seketika Dajung pun sangat senang karena kini ia bisa menghubungi kakaknya itu. Setelah saling menanyakan kabar, Dajung memberitahu Saemi jika ia menemukan tanaman ganjar yang sangat banyak yang akan cukup untuk mereka menghasilkan uang untuk pergi ke luar negeri. Saemi yang mendengar hal itu sangat terkejut dan menyuruh agar Dajung tidak menyentuh ganjar itu sebelum Saemi tiba di Hotel California. Setelah itu, Saemi menerima telepon dari seseorang. Di telepon itu, Saemi mengatakan jika dirinya sudah memberikan lokasi Dajung kepada ibunya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, di sekolah, Hongju yang seorang yatim piatu kedatangan pamannya yang bermaksud untuk membawa Hongju tinggal bersamanya. Namun, Hongju menolak hal itu dan memohon agar Dajung segera menjual ganjar-ganjar itu agar ia bisa kabur dari pamannya. Dalam kondisi ini, Dajung merasa tertekan sehingga ia pun memberitahu semua orang jika mereka masih berpeluang untuk mendapatkan ganjar segar, yakni dengan mencuri semua ganjar yang ada di Hotel California. Mereka lalu mengamati hotel itu dan sepakat akan mencuri ganjar itu. Namun sesaat setelah itu tiba-tiba ibu Dajung datang yang sontak membuat Dajung sangat terkejut. Yuntak yang menyadari situasi langsung menggenggam tangan Dajung dan langsung membawanya kabur. Di saat sedang bersembunyi itu, Dajung akhirnya buka suara tentang masalah yang ia hadapi saat ini. Walaupun Dajung tidak menjelaskan detail permasalahannya, Yuntak sudah bisa mengerti. Karena ternyata ia pernah berada di posisi Dajung yang membenci ibunya sendiri. Bahkan lebih dari itu, Yuntak berkata jika ia sudah membunuh ibu kandungnya sendiri. Cerita lalu mundur ke 3 tahun yang lalu. Yuntak adalah seorang anak pembangkang. Hidupnya ia habiskan untuk main. Hingga di suatu hari, sang ibu meminta agar Yuntak mau mengantarkannya ke pasar. Namun Yuntak tak ingin. Bahkan saat itu, Yuntak melontarkan kata-kata buruk yang sangat melukai hati ibu kandungnya itu. Saat itu, Yuntak tak menyesal sama sekali. Bahkan ia pergi di saat ibunya menangis. Namun setelahnya dikabarkan sebuah kecelakaan besar. Ibu Yuntak menjadi salah satu dari korban kecelakaan bus itu. Dan di ponsel sang ibu, Yuntak menemukan jika sesaat sebelum ibunya meninggal, sang ibu meminta maaf karena sang ibu belum bisa menjadi ibu yang memberikan kebahagiaan untuk Yuntak. Kembali ke masa sekarang, di persimpangan jalan, Dajung memberitahu Yuntak jika pertemuan ini akan menjadi yang terakhir. Karena Dajung akan pergi dari kota itu dan tak akan pernah kembali lagi. Yuntak hanya bisa menghela napas, namun ia memiliki sesuatu yang sangat ingin Yuntak ketahui, yakni nama asli Dajung. Karena sampai saat ini Dajung belum memperkenalkan diri. Namun naas, sebelum Dajung menjawab pertanyaan itu, polisi beserta ibunya keburu datang, sehingga kini Yuntak belum bisa mengetahui nama Dajung. Sang ibu langsung membawa Dajung pergi, namun Yuntak menarik tangan Dajung dan mengajak agar Dajung untuk pergi bersamanya. Mendengar hal itu, Dajung tak mengiyakan ajakan Yuntak itu. Namun Dajung akhirnya memberitahu Yuntak tentang nama aslinya. Setelahnya, Dajung langsung dibawa oleh sang ibu. Apa yang ditakutkan Dajung selama ini memang benar menjadi kenyataan. Seperti saat itu, sang ibu hendak melenyapkan Dajung agar bisnis haramnya tetap berjalan. Namun, di saat sang ibu hendak mempateninya, tiba-tiba polisi yang menyelidiki kasus kematian di bar datang dengan membawa surat perintah untuk menangkap ibu Dajung atas tindak penyalahgunaan narkotika. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi?
Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita misterius memasuki markas Ibu Dajung. Wanita itu menyuntikkan morfin ke tubuh teman Ibu Dajung sehingga membuatnya langsung sekarat. Wanita itu juga membobol berangkas dan mencuri narkoboy yang ada di sana. Dan ternyata wanita misterius itu adalah Saemi, kakak Dajung. Saemi juga memberikan bukti-bukti kuat tentang ibunya itu ke pihak kepolisian. Sehingga kini polisi sudah mengantongi surat penangkapan yang membuat Ibu Dajung tidak berkutik lagi. 뭐 하나 물어보고 싶은 게 있는데 제가 그럼 오늘 말고요. 지 엄마랑 똑같아요. Setelah itu, Dajung memutuskan kembali ke hotel. Namun di saat itu, resepsionis memberikan sebuah alamat yang harus Dajung datangi. Akan tetapi, di perjalanan ia malah tak sengaja berpapasan dengan Yuntak, yang tentu saja sangat terkejut akan keberadaan Dajung sekarang. Dajung tak bisa menjawab pertanyaan Yuntak, karena saat itu ia harus segera menemui seseorang yang berada di Danau Guam. Di samping itu, Yunje dan kedua sahabatnya tengah menunggu Dajung karena mereka sudah sepakat akan mencuri ganjar yang ada di Hotel California. Namun setelah sekian lama menunggu, Dajung tak kunjung tiba. Hingga di saat Yuntak datang, Yunje langsung kabur karena tak ingin Yuntak mengetahui kalau Yunje masih terlibat ke dalam bisnis ganjar ini. Saat itu, Yuntek langsung memberitahu mereka jika Dajung sedang pergi ke Danau Guam. Dajung sendiri kini akhirnya bertemu kembali dengan Saemi yang saat itu sudah menentukan negara yang akan mereka tuju. Namun sebelum itu, Yuntak bersama yang lainnya datang dan menagih janji Dajung untuk memanen ganjar yang ada di Hotel California. Namun saat itu, bukan itu masalahnya. Hongju terlihat mengenali Saemi. Bahkan Yuntak sampai marah setelah mendapati keberadaan Saemi. Cerita lalu mundur. Di malam pemakaman, Saemi hadir karena ayahnya menjadi korban kecelakaan itu. Namun kedatangannya itu ditolak oleh semua warga karena ternyata kecelakaan itu diakibatkan oleh ayah Saemi yang mengendarai bus dalam pengaruh narkotika. Kembali ke masa sekarang, semua orang marah besar kepada Saemi. Hongju bahkan tak habis pikir jika Saemi adalah sosok yang Dajung katakan akan membantu mereka. Saemi yang tak ingin berlarut dalam masalah langsung mengajak Dajung untuk pergi. Akan tetapi saat hendak pergi, Yuntak dan yang lainnya terlihat sangat kecewa kepada Dajung. Di momen itu, tiba-tiba ingatan Dajung teralihkan ke beberapa momen yang pernah Dajung lewati bersama. Berkat hal itu, Dajung pun meminta waktu sebentar untuk ia menyelesaikan sesuatu dengan teman-teman yang sudah menolong Dajung selama ini. 다정아, 너 지금 나랑 안 가면 후회해. Kini Dajung sudah kembali bergabung bersama mereka untuk mencuri ganjar yang ada di Hotel California. Kali ini Yuntak memutuskan untuk ikut andil dalam rencana Dajung ini. Namun saat mereka mencari kunci lantai atas, mereka tidak bisa menemukannya. Hingga di saat mereka hampir menyerah, tiba-tiba Yunje hadir dengan semua kunci hotel yang sudah ia amankan. 야! 윤재 네가 일단 있다 하고 올라가는 거 어때? Mereka kemudian menaiki tangga menuju kamar yang berisi tanaman ganjar. Hingga di saat Dajung membuka pintu itu, tiba-tiba semua ganjar itu menghilang dan tak meninggalkan sedikit pun jejak. Sontak, hal itu tentu saja membuat harapan semua orang seketika runtuh dan hancur. Sementara itu, ganjar-ganjar tersebut ternyata sudah dibawa oleh Saemi. Setelahnya, Saemi menerima telepon dari seseorang bernama Simon. Entah apa isi telepon itu, karena di saat itu pula Saemi langsung pergi meninggalkan Dajung yang kini masih bersama Yunta.
Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita, 5 bulan telah berlalu. Dajung kembali ke kehidupannya dahulu yang menjadi seorang pengantar narkoboy. Namun hidupnya tak pernah tenang karena Dajung selalu dikejar-kejar hutang ibunya yang kini mendekam di penjara. 모른다니까요. 여기 돈을 얼마나 지구 끝까지라도 쫓아가서 받아낼 테니까. Di sekolah sendiri, hubungan Yunje dan Yuntak semakin tidak akur. Sejak mereka kehilangan kebun Ganjar, Yunje tidak pernah pulang ke rumah. Suatu hari, temannya menunjukkan sebuah rekaman yang menampilkan jika Guru Kim terlibat cekcok dengan Saemi. Yang membuat Yunje terkejut, ternyata saat itu Guru Kim sudah mengetahui tentang Ganjar yang ada di sekolah. Yunje langsung memberikan video itu kepada Dajung dan menyuruh agar Dajung segera kembali ke kota Guam. Karena ia sangat yakin jika Saemi yang selama ini Dajung cari pasti ada di sana. Tak pikir panjang, Dajung pun langsung berangkat meninggalkan kota Seoul. Setibanya di kota Guam, Dajung langsung mendatangi sekolah untuk menemui Yunje. Tak lupa ia juga mendatangi kebun tempat ia dahulu merawat Ganjar. Namun setibanya di sana, Dajung malah dikejutkan akan Guru Kim yang sudah tergantung tak bernyawa. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Cerita lalu mundur ke beberapa jam sebelum Dajung tiba di sekolah. Siangnya itu, Yunje yang malas masuk sekolah pura-pura sakit dan tidur di UKS. Namun saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil HP Yunje. Orang itu sengaja menyebarkan video yang berisi Guru Kim sedang cekcok dengan Saemi. Video itu membuat Guru Kim sangat marah dan hendak melenyapkan Yunje. Namun untung saja Saeran berhasil menghentikan aksi Guru Kim itu. 공윤재! 괜찮아? Setelah itu, saat jam belajar sedang berlangsung, tiba-tiba sekolah kedatangan polisi yang menangkap Yunje beserta kedua sahabatnya yang sudah merekam Guru Kim saat cekcok dengan Saemi. Yunje dan kedua sahabatnya itu ditangkap karena telah secara diam-diam merekam seorang wanita yang sedang mandi di Hotel California. Yuntak yang mendengar hal itu seketika marah dan malu. Ia langsung berlari menuju kantor polisi. Dan setibanya di sana, tanpa basa-basi, Yuntak langsung memukul Yunje sembari mengatakan jika Yuntak sangat malu jika Yunje adalah keluarganya. 가범 새끼가 뻔뻔하기까지 하네. 우리 가족인 게 쪽팔리다고. 딴 가족 따위 필요 없거든? Pertengkaran itu dihentikan oleh polisi. Setelah sedikit tenang, polisi mengatakan jika Yunje tidak bersalah. Bahkan berkat Yunje, polisi akhirnya bisa mengetahui siapa orang yang suka merekam wanita mandi di Hotel California. Polisi itu menyuruh Yuntak untuk meminta maaf secara tulus kepada Yunje. Karena menurutnya saat ini Yunje pasti sedang sakit hati. Yuntak lalu pulang untuk meminta maaf. Namun saat itu Yunje sudah mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi dari rumah. Di meja makan, Yunje menanyakan alasan Yuntak yang selalu menghakiminya tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang adiknya rasakan. 한 번이라도 내 얘기 들어보려 한 적 있어? 한 번이라도 내 얘기 들어준 적 있었냐고. 자꾸 네가 이렇게 엇나갈 때마다 빌어먹을 죄책감 좀. Di saat situasi sedang panas itu, tiba-tiba mereka kedatangan polisi yang langsung menangkap Yunje sebagai pelaku atas kematian Guru Kim. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Dajung sudah melaporkan Yunje?
dan drama yang sesungguhnya pun dimulai. Yunje ditangkap karena terekam di CCTV jika Yunje adalah satu-satunya orang yang berada di belakang sekolah. Yunje menjelaskan jika kedatangannya ke sana atas permintaan langsung dari guru Kim untuk membantunya. Mendengar hal itu, polisi tidak percaya karena menurut beberapa saksi, hubungan Yunje dan guru Kim sedang tidak baik karena Yunje sudah menyebarkan rekaman guru Kim yang sedang cekcok dengan Saemi. Berkat hal itu, polisi yakin jika kedatangan Yunje ke kebun sekolah bukan untuk membantu guru Kim, melainkan untuk menyelesaikan masalah rekaman yang tersebar. Dan polisi sangat yakin jika di tengah pertengkaran itu, Yunje telah menghilangkan nyawa guru Kim. Sementara itu, di luar, sang ayah beserta Yuntak sedang mencoba menerobos ruang interogasi. Namun polisi tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Apalagi kini posisi Yunje sebagai tersangka utama. Yunje hanya bisa berdoa dan memohon agar kakaknya mencari kebenaran yang sudah disetting oleh seseorang. Kedua rekannya lalu menenangkan ayah Yunje. Di sana, kedua rekannya itu memberitahu ayah Yunje jika guru Kim meninggal dunia karena telah mengonsumsi narkoboy dengan dosis yang tinggi. Yuntak yang mendengar hal itu seketika terkejut karena menurutnya sangat mustahil bagi Yunje untuk mempunyai narkoboy, apalagi dengan jumlah yang sangat banyak. Yuntak terus memikirkan hal itu hingga tak terasa hari pun sudah berganti. Di pagi itu, ia kedatangan Dajung yang menanyakan kondisi Yunje sekarang. Yuntak yakin jika kematian guru Kim sudah dirancang oleh orang lain dan sengaja menjadikan Yunje sebagai kambing hitam. Mendengar hal itu, sontak Dajung pun teringat tentang rekaman video yang memperlihatkan guru Kim sedang cekcok dengan kakaknya, yaitu Saemi. Dan seketika itu, Yuntak dan Dajung pun mengira jika Saemi adalah pelaku yang sesungguhnya. Apalagi di tubuh guru Kim ditemukan banyak narkoboy dengan dosis yang sangat tinggi. Saemi sendiri kini sedang berada di kantor polisi yang saat itu dimintai keterangan atas hubungannya dengan guru Kim. Karena di rekaman yang tersebar terlihat sangat jelas jika Saemi dan guru Kim mempunyai masalah besar. Saemi mengatakan jika guru Kim adalah pamannya dan ia telah mencuri beberapa barang berharga milik pamannya itu, sehingga pamannya sangat kesal dan marah. Alasan itu cukup masuk akal, namun polisi kembali menanyakan di mana keberadaan Saemi saat guru Kim meninggal dunia. Saemi pun berkata jika ia berada di toko hamburger yang ada di persimpangan. Polisi yang mendengar hal itu pastinya tidak akan mempercayai perkataan Saemi itu sebelum pemilik toko hamburger itu memberikan bukti akan kehadirannya. Maka dari itu, polisi pun menyuruh Saemi untuk menunggu. 근데 다 잘 풀렸어요. 선생님도 바로 미안하다고 하셨고 8시서부터 8시 사이에 어디 계셨어요? 선생님께서 애지중지 키우셨던 고추가 Di sisi lain, untuk mencari informasi tentang guru Kim, Yuntak dan Dajung kini sedang mencari beberapa bukti tambahan dengan mendatangi kantor sekolah. Di sana, Yuntak mencoba membuka laptop guru Kim dan menemukan sebuah rekaman suara. Di rekaman suara itu terdengar jelas jika guru Kim membahas kebun ganjar dengan seseorang wanita bernama Peter. Suara Peter itu membuat Dajung sangat terkejut karena ternyata Peter adalah Saemi, kakaknya. Namun bukan itu yang membuat mereka terdiam. Di rekaman itu terdengar suara seseorang yang memiliki kekuasaan atas guru Kim dan Saemi. Dan suara itu Yuntak sadari sebagai bosnya di toko hamburger yang bernama Nyonya Nam. 대마법 주인. 피터. Nyonya Nam sendiri kini sedang memberikan bukti jika Saemi tidak ada kaitannya dengan kematian guru Kim.
Namun setelah Saemi keluar, Saemi terlihat ketakutan saat bertatapan dengan Nyonya Nam. Dan ya, siapakah Nyonya Nam yang sesungguhnya? Dajung dan Yuntak langsung menuju kantor polisi untuk memberikan rekaman itu. Namun sayang, polisi tak mau mendengarkan mereka. Karena bukti yang dibawa oleh Nyonya Nam sangat jelas untuk membuktikan jika mereka tidak ada kaitannya atas kematian Guru Kim. Setelahnya, Dajung dan Yuntak mengunjungi toko hamburger. Betapa terkejutnya mereka karena saat itu toko tersebut sudah dijual kepada orang lain. Dan hal itu tentu saja semakin menimbulkan kecurigaan untuk mereka. Di waktu itu, Saeran datang dengan mengatakan jika Nyonya Nam pergi ke kota Seoul. Hal itu membuat Dajung sangat terkejut karena saat di kantor sekolah tadi, Dajung sempat menemukan sebuah buku catatan milik Guru Kim tentang sebuah alamat yang ada di kota Seoul. Karena polisi tak akan mau mendengarkan mereka, ketiganya pun lantas langsung bergegas pergi ke kota Seoul. 생각보다 개머네 서울. Setibanya di Seoul, mereka terlebih dahulu menginap di rumah Dajung yang kondisinya sangat hancur. Setelahnya, Saeran menelpon Hongju dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Karena diceritakan, sejak mereka gagal memanen ganjar, Hongju ikut bersama pamannya dan tinggal di kota Seoul. Namun sayang, di saat itu Hongju tidak bisa bergabung karena ia sedang ada urusan penting. Hongju sendiri kini sedang menjadi kurir narkoboy. Ia memakai sebuah boneka untuk menyembunyikan bisnis haramnya itu. Barang-barang itu ia dapatkan dari seseorang yang mengelola sebuah organisasi pecinta lingkungan. Atasannya mengajak Hongju untuk berpesta. Namun saat itu, sang atasan marah besar karena penjual mereka turun drastis. Untuk meluapkan amarahnya, ia hendak menyuntikkan narkoboy dengan dosis tinggi kepada Hongju. Hongju sempat menelpon Yuntak, yang sontak hal itu membuat Yuntak tahu jika kini Hongju dalam bahaya besar. 씨발 내 피 같은 약까지 누나 주겠다잖아. 때려도 봤는데 약값은 다음 주까지 큰 거. Mereka langsung bergegas pergi menolong Hongju. Namun setelah melihat lokasi HP Yongju, Dajung sangat terkejut karena alamat itu adalah alamat yang ada di dalam buku catatan Guru Kim. Dengan alamat itu, mereka dengan mudah mampu menemukan Hongju yang kini sudah lemas tak berdaya. Di sana ada sebuah logo naga yang bertuliskan Simon. Untuk yang lupa, Simon adalah bos tertinggi Saemi yang ditampilkan sesaat setelah Saemi memanen ganjar yang ada di kebun dan juga di Hotel California. 이러다 얘 진짜. Kemudian, berbekal pengalaman yang ia dapatkan saat masih bekerja dengan ibunya, Dajung mampu menyelamatkan nyawa Hongju dengan memandikan dan menjaga kesadarannya. Sementara itu, Yunjae semakin sulit untuk bisa bebas karena saat itu polisi menemukan bukti baru yang mana di tali yang digunakan pelaku untuk melenyapkan Guru Kim terdapat DNA darah Yunjae. Yunjae lalu menjelaskan jika di saat ia sampai ke kebun, ia melihat sebuah catatan yang menyuruh agar Yunjae membawa sekantong pupuk itu kepada Dajung. Yunjae yang mendengar nama Dajung disebut lantas tak berpikir panjang dan bergegas membawa pupuk itu. Namun sebuah kawat melukainya yang menyebabkan darahnya ada di tali tersebut. Saat itu Yunjae menyadari sesuatu. Jika Dajung ada kaitannya dengan orang-orang yang sudah mempatani Guru Kim. Dan ia sangat curiga jika Dajung adalah orang yang sudah menjebaknya.
Dan ya, apa yang akan sebenarnya terjadi? Singkat cerita, hari pun telah berlalu. Hongju kini sudah sadar dan menjelaskan tentang apa yang selama ini ia lakukan. Dajung yang mendengarnya sangat penasaran di mana Hongju mendapatkan narkoboy itu. Hongju pun lalu menyebutkan sebuah alamat tempat ia mendapatkan narkoboy itu. Dan ternyata alamat itu sama persis dengan alamat yang ada pada catatan guru Kim. 뭐 때문에 이렇게 빨리 가려는 건데? 너 저번에 나한텐 친구 많다고 했잖아. 지금은 괜찮은 거지? 응. Semua orang lalu bergegas menuju alamat tersebut. Dan status Hongju yang sudah terdaftar sebagai organisasi, Hongju bisa leluasa dan dengan mudah masuk tanpa dicurigai. Ia lalu mencuri sebuah kunci untuk menemukan kantor Saemi atau Nyonya Nam. 나란. 그래서 일단 열쇠 보이길래 내가 챙겨왔지. 나 잘했지. Namun ternyata kunci yang dibawa oleh Hongju itu adalah kunci tempat semua narkoboy disimpan. Berbagai macam narkoboy ada di sana, lengkap dengan logo naga yang bertuliskan Simon. Dajung langsung sadar jika narkotika itu milik Simon. Namun sampai saat ini, Dajung belum mengetahui siapa itu sosok Simon. Dajung lalu menyuruh semua orang untuk membawa semua barang haram itu. Yuntak tentu saja menentang aksi Dajung itu. Dan ia mengira jika semua ini adalah akal-akalan Dajung untuk memanfaatkannya lagi. Namun Dajung tetap bersikeras membawa semua barang haram itu. Sebelum pergi, ia menuliskan sesuatu. Dan saat hendak kabur, ada seorang pegawai Simon yang mengetahui hal itu. Sehingga membuat mereka harus dikejar. Dan untung saja setelah beberapa kali mengelabui, mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran orang tersebut. Setibanya di rumah, Dajung langsung menjelaskan rencananya. Ia bermaksud menjadikan barang haram itu sebagai alat untuk mereka bisa mengetahui siapa pemilik barang-barang haram itu. Karena menurutnya jika dijual, narkoboy itu bernilai miliaran won dan pastinya Simon akan mau menghubungi mereka. 들쳐서 걔네가 공제 빼주면 무섭게 뭔 그런 소리를 하냐. 마약이랑 증거 사진 싹 다 경찰한테 넘기겠다고. Dan ternyata pemilik barang haram itu adalah Saemi yang saat itu sedang membaca surat Dajung yang menyuruh agar Saemi menghubunginya secara diam-diam. Akan tetapi Saemi malah memberitahu Simon akan pesan Dajung itu. Dan ternyata Simon adalah Nyonya Nam. Hilangnya barang-barang haram itu membuat rencana Simon gagal. Rencana Simon itu adalah kabur ke luar negeri bersama Saemi. Namun karena barangnya hilang, mereka harus menunda rencananya mereka itu 1 tahun lagi. Saemi yang mendengar jika Nyonya Nam akan mengagalkan rencananya untuk kabur ke luar negeri, lantas berkata jika ia akan melakukan semua yang Nyonya Nam suruh. Nyonya Nam tanpa sedikit pun rasa bersalah langsung menyuruh Saemi untuk melenyapkan Dajung secepatnya. Dajung sendiri kini sedang menunggu telepon dari kakaknya. Namun sayang yang menghubunginya malah Nyonya Nam yang ingin agar mereka secepatnya bertemu untuk membuat kesepakatan. Sebelum pergi, Dajung menyuruh Sairan dan Hongju untuk menjaga barang haram itu. Sementara ia akan bersama Yuntak menemui Nyonya Nam. Mereka disambut hangat oleh Nyonya Nam yang sudah menganggap Yuntak seperti anaknya sendiri. Namun kini setelah semuanya jelas, Nyonya Nam merasa sangat malu kepada Yuntak. Setelahnya, nonanya menanyakan apa yang mereka inginkan dari mencuri semua barang haram miliknya. Yuntak tak bisa membendung amarahnya dan menyuruh agar Nyonya Nam segera melepaskan Yunje dari penjara. Nyonya Nam langsung setuju, namun harus ada seseorang yang menggantikan Yunje. Dajung lalu bertanya siapa orang yang harus menggantikan Yunje itu. Dan jawaban Nyonya Nam sungguh sangat terkejut.
Saat itu, Nyonya Nam berkata jika satu orang yang bisa menggantikan Yunje, yaitu Saemi, kakak Dajung, karena hanya kepada Saemi lah polisi akan bisa percaya. Sontak Dajung pun terkejut. Sebelum keterkejutannya hilang, Yuntak langsung menerima kesepakatan itu. Setelah sepakat, Nyonya Nam menyuruh agar mereka menjaga semua barang haram miliknya dengan aman. Karena jika satu saja hilang, Nyonya Nam tak akan segan-segan lagi untuk melenyapkan semua orang. Di perjalanan pulang, Yuntak meminta maaf karena ia telah membuat kesepakatan secara sepihak tanpa mendengar Dajung terlebih dahulu. Namun Dajung tak mempermasalahkan hal itu karena ternyata Saemi bukanlah kakak kandungnya. Terlebih lagi, Dajung akan tetap pergi ke luar negeri walaupun tidak bersama Saemi. Dan di sini Dajung berharap jika suatu hari nanti Yuntak datang menjemputnya pulang. Seketika situasi pun berubah menjadi canggung. Namun semua itu tak bertahan lama. Karena ternyata semua barang haramnya telah dirampas oleh orang yang selalu menagih hutang kepada Dajung. Dan ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara itu, Nyonya Nam sedang menghukum anak buahnya yang lalai dalam menjaga barang haramnya. Nyonya Nam nampak menikmati penyiksaan itu hingga membuat kedua anak buah itu harus meregang nyawa. Saat itu, Saemi datang menanyakan rencana mereka untuk pergi ke luar negeri. Semuanya sudah jelas jika mereka tak bisa pergi karena mereka kekurangan uang. Namun Nyonya Nam memberitahu Saemi jika mereka masih bisa pergi ke luar negeri asalkan Saemi mau mengambil resiko. Entah apa tujuannya, yang pasti setelah itu kita diperlihatkan Saemi yang menyerahkan diri ke polisi dan mengaku jika ialah orang yang sudah menghabisi Guru Kim. Semua itu tentu saja rencana Nyonya Nam yang mengatakan jika mereka bisa mendapatkan kembali barang haram yang dibawa kabur oleh Dajung asalkan Yunje bebas. Nyonya Nam mengatakan jika Saemi tidak akan lama di penjara karena tidak adanya bukti kuat akan keterlibatannya. Dan nanti setelah Yunje bebas dan Nyonya Nam mendapatkan kembali barang haramnya, Nyonya Nam berjanji akan membebaskan Saemi secepatnya. Akan tetapi, polisi tentu saja tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Saemi itu. Polisi meminta bukti yang menguatkan pengakuan Saemi tersebut. Dengan sedikit terpaksa, Saemi pun mengatakan jika ia mencampurkan beberapa narkoboy dengan dosis tinggi dan menjuntikannya kepada Guru Kim. Setelahnya, ia menggunakan tali tambang berwarna biru untuk menghabisi Guru Kim. Mendengar hal itu, sontak seketika polisi pun terkejut karena Saemi mengetahui semua yang polisi rahasiakan. Nyonya Nam tidak mempedulikan Saemi. Yang ia pedulikan hanyalah barang haram miliknya. Karena ternyata Nyonya Nam tidak pernah serius dalam membesarkan Saemi. Sementara itu, Dajung dan kawan-kawan sedang dibuat pusing untuk mencari di mana si penagih hutang membawa barang haram Nyonya Nam. Di saat sedang bingung itu, Nyonya Nam kembali menghubungi mereka dengan mengatakan jika Yunje sudah bebas dan kini tinggal mereka mengembalikan barang haram miliknya. Mendengar Yunje bebas tidak membuat semua orang senang karena mereka kini sudah kehilangan barang haram Nyonya Nam. Dan pasti Nyonya Nam akan sangat marah dan pastinya akan menghabisi semua keluarga mereka. Sementara itu, ayah Yuntak sedang mencoba mencari petunjuk dengan mengunjungi kantor Guru Kim. Di sana, ia menemukan banyak sekali perekam suara yang Guru Kim sembunyikan di sepatunya. 볼펜? Di sisi lain, Dajung sedang menemui ibunya di penjara. Kedatangan Dajung itu bermaksud memberitahu ibunya tentang markas Simon yang selama ini ibunya cari.
Karena diceritakan masa hukuman sang ibu bisa berkurang asalkan sang ibu bisa mengetahui di mana markas Simon yang dikenal sebagai bandar narkoboy terbesar di Korea. Dajung akan memberikan informasi alamat Simon itu asalkan sang ibu mau memberitahunya di mana rumah orang yang suka menagih hutang kepadanya. Sang ibu mau memberitahu alamat si penagih hutang itu. Namun Dajung harus terlebih dahulu memberikan alamat markas Simon. Dajung sedikit kesal, namun ia yang tak memiliki lagi banyak waktu langsung memberitahu alamat markas Simon itu. Akan tetapi saat Dajung menanyakan alamat si penagih hutang, sang ibu ternyata berbohong dan tak tahu di mana alamat penagih hutang itu. Mendengar hal itu, seketika napas Dajung pun sesak. Karena sampai segitunya sang ibu memperlakukan anak kandungnya sendiri. Dajung lalu menanyakan alasan sang ibu terus menyiksanya. Dan di sini sang ibu akhirnya memberitahu Dajung akan masa lalunya. Dahulu kala, saat ibu Dajung masih muda, ibunya atau nenek Dajung menjual dirinya ke banyak pria hidung belang. Ibu Dajung mencoba menanyakan alasan mengapa nenek Dajung sampai tega menjual anaknya sendiri untuk dinikmati serambi lembitnya. Dan jawaban nenek Dajung sungguh ironi, karena pasalnya nenek Dajung tak pernah menganggap anaknya sebagai anak kandungnya. Ia menganggap jika anaknya adalah sapi peras yang harus menghasilkan uang. Dari hasil menjual serambi lembit itu, ia mengandung Dajung. Namun ia sendiri tidak tahu yang mana ayah Dajung, saking banyaknya pria hidung belang yang nenek Dajung berikan kepada ibu Dajung. Dan kini alasan mengapa ibu Dajung bersikap demikian kepada Dajung semata-mata karena diajarkan oleh ibunya sendiri. Dajung yang mendengar masa lalu ibunya itu seketika menjatuhkan air mata. Bukan karena pelakuan ibunya itu, namun sedih setelah mengetahui masa lalu yang ironi itu. Dajung merasa jika apa yang saat ini Dajung rasakan tidak separah dengan apa yang ibunya pernah lalui. Dan ia sangat menyayangi ibunya itu. Sang ibu yang mendengar hal itu tanpa ia sadari menjatuhkan air mata yang selama ini kering. Karena setelah memberikan penyiksaan kepada Dajung, Dajung masih menganggap dirinya sebagai seorang ibu. 절대로 당신처럼 안 살 거예요. 정신 나갔냐? 아까 그거 뻥이에요. Setelah itu, Dajung kembali mendapatkan panggilan dari Nyonya Nam yang memberitahu mereka jika Nyonya Nam ingin agar mereka melakukan penukaran di sekolah Guam. Semua orang sangat bingung. Mereka tidak bisa melapor ke polisi karena mereka tidak mempunyai bukti yang akan membuat polisi percaya. Situasi ditambah kacau karena di malam itu sudah tidak ada lagi bus yang beroperasi. Sehingga mereka tidak akan bisa mencegah Nyonya Nam untuk menghabisi keluarga mereka. Di tengah situasi itu, Dajung mempunyai jalan akhir yang mengandung banyak resiko. Entah apa rencana Dajung kali ini, karena semua kemungkinan sudah mustahil. Sementara itu, Nyonya Nam membiarkan Saemi mendekam di penjara untuk selamanya. Karena saat itu Nyonya Nam memberikan sidik jari Saemi ada di tubuh Guru Kim. Sementara itu Yunjae dinyatakan bebas tak bersalah. Akan tetapi hal itu tidak membuat ayah Yunjae senang karena kini ia sudah mengetahui sebuah fakta baru. Seperti apakah fakta baru yang membuat ayah Yunjae tidak senang akan kebebasan Yunjae itu? Dan inilah Hop Ordop yang sebenarnya. Di waktu yang sama, Dajung sedang mendatangi kepolisian Seoul. Di sana, ia menemui detektif yang sudah menangkap ibunya. Kepada detektif itu, Dajung menceritakan semua hal tentang Simon atau Nyonya Nam. Dan untung saja, berkat bantuan sang ibu, detektif itu mau mempercayai cerita Dajung. Dan di malam itu juga, mereka langsung pergi ke kota Guam.
Di sisi lain, ayah Yunje menitipkan Yunwoo untuk tidur di samping Yunje. Karena setelahnya ia pergi ke kantor polisi secara diam-diam untuk bertemu dengan Saemi. Kedatangan ayah Yuntak ke sana untuk memberitahu Saemi jika ayahnya tidak bersalah dalam kecelakaan bus yang merenggut banyak nyawa. Saemi tidak percaya, namun ayah Yuntak mempunyai buktinya dan menunjukkan pulpen milik Guru Kim yang berisi rekaman suara saat Nyonya Nam menyuruh Guru Kim untuk meracun ayah Saemi. Dahulu, ayah Saemi adalah pemilik Hotel California. Nyonya Nam ingin membeli hotel itu untuk dijadikan pabrik narkoboy. Akan tetapi, ayah Saemi tidak mau memberikan hotel itu, walaupun saat itu ia sedang terlilit hutang yang sangat besar. Oleh karena itu, Nyonya Nam pun menyuruh Guru Kim meracun ayah Saemi, yang mengakibatkan bus yang ditumpangi Ibu Yuntar dan warga desa mengalami kecelakaan. Mendengar isi rekaman itu, Saemi tidak mau percaya karena otaknya sudah dicuci oleh propaganda Nyonya Nam. Yang dipikirkan Saemi saat itu hanyalah kabur ke luar negeri. Namun ayah Yuntak terus meyakinkannya dengan mengatakan jika Saemi harus mendengarkan kelanjutan dari rekaman itu. Akan tetapi Saemi tidak mau dan langsung pergi dalam kondisi hati yang sangat kacau. Di pagi berikutnya, kita diperlihatkan Yunje yang sedang membuka ponsel mendiang ibunya. Di ponsel itu, Yuntak selalu mencurahkan isi hatinya, terutama tentang Yunje. Yuntak sangat menyayangi Yunje, bahkan di saat Yunje berbuat salah pun, Yuntak tidak pernah menganggap kesalahan itu. Hal itu membuat Yunje menangis karena ternyata Yuntak selalu menyayangi Yunje, padahal Yunje sangat membencinya. Di saat itu, Yunje kedatangan Nyonya Nam yang menanyakan keberadaan Yunwoo. Tanpa basa-basi, Nyonya Nam langsung menjelaskan maksud dan tujuannya untuk menghabisi Yunwoo. Yunje mencoba melawan, namun Nyonya Nam terlebih dahulu berhasil melukainya. Nyonya Nam akan membebaskan Yunwoo asalkan Yunje mau meminum racun yang ia bawa. Dalam kondisi itu, Yunje tak pikir panjang dan langsung meminum racun tersebut. Namun, di saat Yunje sekarat, Nyonya Nam tetap membawa Yunwoo pergi. Di waktu yang sama, Saemi memutuskan untuk melanjutkan rekaman Guru Kim. Saat itu, Guru Kim menanyakan apa yang akan Nyonya Nam melakukan terhadap Saemi setelah ayahnya meninggal dunia. Dan saat itu, Nyonya Nam bermaksud mencuci pikiran Saemi dengan mengirimnya kepada Ibu Dajung untuk Ibu Dajung cuci otaknya. Karena menurutnya, anak malang seperti Saemi lah yang akan banyak menguntungkan Nyonya Nam. Film lalu menampilkan saat dimana Guru Kim meregang nyawa. Dan ya, pelaku sesungguhnya adalah Nyonya Nam yang saat itu melilitkan tali tambang kepada Guru Kim. Dan kini setelah semuanya nyata, Saemi mau membuka cerita tentang kejadian yang sebenarnya. Di samping yang sama, Nyonya Nam sudah berhasil membawa Yunwoo. Namun di jalan ia bertemu dengan Dajung dan kawan-kawan yang sudah membawa barang haram miliknya. Yuntak lalu memberikan barang haram itu untuk Nyonya Nam periksa. Namun ternyata semua barang haram itu palsu. Di saat itu, detektif dan polisi yang lainnya sudah dalam posisi siap untuk menghabisi Nyonya Nam. Nyonya Nam kembali berakting dengan mengatakan jika ia tidak tahu tentang Simon. Namun berkat bukti yang Dajung kumpulkan, kini Nyonya Nam tak bisa berkutik lagi. Saat itu, polisi yang menyelidiki pembunuhan Guru Kim juga menangkap Nyonya Nam karena Saemi mempunyai rekaman saat Nyonya Nam menghabisi Guru Kim. Dan kedua polisi itu pun memperebutkan Nyonya Nam untuk mereka eksekusi. Yuntak dan Dajung langsung bergegas menyelamatkan Yunje.
Dan untung saja sebelum racun itu menyebar ke tubuh Yunje berhasil mereka selamatkan. Semua orang sangat senang, namun terkecuali Dajung yang masih mempunyai tujuan yang belum ia kejar. Yuntak menyadari hal itu. Ia bahkan menyusul Dajung sekedar untuk menanyakan apakah Dajung akan kembali ke sana atau tidak. Yuntak sangat ingin terus dekat dengan Dajung. Namun Dajung tidak bisa memastikan hal itu karena ia akan tetap pergi ke luar negeri. Setelahnya, Dajung mengunjungi Saemi yang kini harus dipenjara. Bukan karena melenyapkan Guru Kim, namun Saemi terlibat penjualan narkotika bersama Nyonya Enam. Tidak banyak yang mereka bicarakan selain saling menanyakan kabar. Namun Saemi sangat senang karena dahulu Dajung tidak ikut bersamanya saat Saemi memanen ganjar yang ada di hotel dan di kebun sekolah. 잘 지냈어? Setelahnya, Dajung dibawa oleh detektif untuk menyelesaikan satu masalah yang sudah menjadi target Dajung selama ini. Tujuan Dajung itu adalah kabur ke luar negeri. Ia membawa paspor dan uang yang Saemi tinggalkan untuknya. Dan singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Semua orang kini sedang merayakan kelulusan sekolah. Hubungan Yuntak dan Yunje kini mulai membaik, walaupun agak sedikit canggung. Yuntak sangat merindukan Dajung. Sesekali ia menatap ke kebun ganja, tempat semua cerita seru ini berasal. Setelahnya, Yuntak menuliskan isi hatinya di papan kelulusan. Yuntak lalu menyusul semua orang untuk melakukan perayaan. Di luar, ia langsung berlari, seolah-olah semua beban sudah lepas. Namun Yuntak berlari untuk menghampiri Dajung yang saat itu ingin merayakan hari kelulusan teman-temannya itu. Dan film pun ditutup dengan isi tulisan Yuntak yang mengucapkan selamat atas kelulusan teman-temannya, termasuk Dajung yang sudah sejak lama berhenti sekolah. Sekian dari kami. Jika ada kritik dan saran atau ada drama yang ingin kita bawakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih banyak.